Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya masih berada di Posko Pandu 2 Timur Gunung Talamau yang berada di wilayah Kabupaten Pasaman, tepatnya di Jorong Ampe, Terawang, Malampah Utara. Pagi ini sebelum aktivitas acara bersih-bersih lokasi posko, pakai mesin, pakai parang juga. Saya akan melanjutkan cerita tentang pengalaman pendakian saya pada tahun 1990 itu. Saya menuju Muara Kiawai. Sebelumnya Simpang 4 naik mobil, langsung ganti mobil ke Muara Kiawai, Pasaman Barat. Waktu itu sampai di Muara Kiawai, saya ketemu warga istirahat di sebuah warung, dan waktu itu saya ketemu dengan saya masih ingat nama beliau, namanya Adan, dan istrinya Ratna, dan mengajak mampir ke rumah dia, bermalam di rumah dia saja katanya. Beliau punya anak waktu itu baru satu, nggak salah. Foto-fotonya masih ada di lubuk kapi. Itu yang membuat saya betah. Tiap warga yang saya temui cukup ramah dan selalu mengajak mampir atau singgah. Dan malam itu saya lapor sama kepala desa setempat dan menyampaikan rencana saya mau mendaki Gunung Tuleh di kawasan Muara Kiawai, berbekal surat jalan dari kepolisian Polres Pasaman. Masih waktu itu Kasat Binmasnya masih Pak Slamet MS. Kepala desa menyarankan saya naik dari depan Puskesmas Muara Kiawai, dan saya juga minta tolong seorang warga mengantar saya ke pintu hutan. Masalahnya banyak peladangan, nanti saya repot cari jalur ke pematang hutannya Gunung Tuleh. Jadi seorang warga mengantar saya sampai pintu hutan, dia kembali lagi dan menuju puncak Gunung Tuleh sendirian pada pagi hari itu. Ya, memang masih terlalu pagi, masalahnya dari siap makan sahur, sholat subuh, dan paginya terlalu pagi saya berangkat dengan berbekal 5 liter air dalam jerigen dan menyandang ransel menuju puncak Gunung Tuleh. Memang tanjakannya begitu lumayan curam, ada batu-batu karang yang begitu keras, dan saya juga sangat hati-hati di perjalanan. Masalahnya ada sela-sela batu itu, takut nanti kecerobos, dan ada lubang-lubang ke bawah, itu yang cukup berbahaya saya pikir. Batu-batu karangnya begitu tajam, dan saya memang sangat hati-hati untuk melewati tebing-tebing curam itu. Sore itu alhamdulillah sampai saya pada puncak pertamanya Gunung Tuleh, dan pasang tenda dan menunggu waktu berbuka. Saya mengambil foto-foto di puncak pertamanya Gunung Tuleh. Waktu itu sudah masuk waktu berbuka dan sarapan pun, dan saya pun sudah selesai siap masak dan berbuka puasa. Menunggu waktu isya, saya nyalakan lampu lilin. Itulah kesalahan saya waktu itu. Lampu lilin ditaruh di atas di atas jerigen yang isinya tinggal setengah.
sekitar 3 liter lah, sedangkan isi jerigen itu 5 liter waktu saya bawa naik. Memang untuk Gunung Tuleh itu persiapan air di atas memang tidak ada. Jadi saya sebetulnya bukan belum mau tidur, menunggu waktu sholat isya. Jadi saya rebahan. Mungkin terlalu capek, mungkin saya ketiduran jadinya. Ketiduran. Namun tak begitu lama saya merasakan panas yang begitu sangat. Panas sekali. Saya kebangun, api sudah membesar. Rupanya lampu lilin yang saya taruh di atas jerigen itu habis, langsung membakar jerigen yang isinya tinggal 3 liter itu. Tanpa pinggir panjang, langsung aja saya tekan lampu lilin yang nyala di atas jerigen itu, sehingga airnya pun tumpah. Jadinya airnya tumpah sebagian, tinggal paling 1 liter aja lagi air yang tertinggal dalam jerigen, sekitar 1,5 liter lah, separuh yang tertumpah. Alhamdulillah nggak sampai begitu fatal apinya, cuma jerigen itu sudah hancur sebagian, tinggal yang digenang air. Alhamdulillah tenda aman dari kebakaran malam itu. Dengan bekal air 1,5 liter itulah saya masak untuk sahur, dan paginya pun saya mikir lantaran persiapan air tidak ada lagi. Jadi puncak utama itulah yang saya daki di Gunung Tuleh. Dipasang bendera sana, dan siang itu dan setiap foto-foto saya pun langsung turun ke bawah. Memang nggak begitu lama juga, Gunung Tuleh itu nggak terlalu tinggi. Puncaknya ada beberapa buah, tapi yang baru sempat saya daki satu puncak pertama yang naik dari depannya depannya Puskesmas Morakiawai. Udah hampir nyampai sudah nyampai ke perkebunan masyarakat, ada kebun karet sana. Saya dengar ada orang memotong kayu pakai parang. Jadi jalannya juga saya agak ragu-ragu, tapi alhamdulillah lah saya dengar ada orang memotong kayu. Saya telusuri di mana sumbernya suara. Saya lihat ada seorang ibu yang sedang mengambil kayu api. Saya sebetulnya mau tanya untuk jalan keluar ke kampung. Sudah dekat saya manggil, "Assalamualaikum Bu." Ibu itu menoleh, lantas lari ke kampung. Jadi lari dia, takut dia, mungkin dikira saya lagi pelarian mungkin. Lari dia. Jadi saya ikutin aja kemana arah ibu itu keluar. Tidak lama kemudian saya sampai di kampung. Orang pun ada ramai juga waktu itu, tempat ibu itu bercerita. Rupanya ibu itu takut, dikiranya saya orang pelarian. Dan alhamdulillah ada warga yang mengetahui saya. Warga itu, bapak itu ketawa. "Kenapa ketawa Pak?" "Ya, ibu ini tadi takut, dikiranya ada orang pelarian, itu makanya dia lari keluar." Iya, sebetulnya saya mau nanya kemana jalan keluar ke kampung, saya kan dari Puncak. Jadi saya mohon maaf Bu, pada ketawa semuanya. Ya alhamdulillah lah, selamat sampai turun, walau puncak pertama yang baru sempat saya daki di Gunung Tuleh. Gunung Tuleh terkenal
dengan cerita legendanya harimau berantai Gunung Tuleh. Namun saya belum sempat menemukan batu besar yang berbentuk harimau itu. Konon katanya dulu pernah masyarakat yang menemukan batu yang berbentuk harimau, dan di pusarnya tertambat kayak rantai besar besi. Ada ceritanya tentang harimau berantai Gunung Tuleh itu. Nanti kita ceritakan tentang harimau berantai Gunung Tuleh. Dan di kaki Gunung Tuleh ini tidak begitu jauh juga dari desa Slamet Riyadi, ada 1 kiloan lah arah ke ujung Gading. Di sana ada pandan kuburan, sana ada jalan masuk ke arah ke kaki gunung. Jarak 1 kilo ada dataran kebun karet. Siap itu ada sawah yang tertinggal waktu itu, sawah liat atau sawah yang sudah lama tidak diolah. Dan sedikit menanjak di situ ada gua, namanya Gua Aye Busuk, gua sarang walet. Tapi warga kepala desanya mengatakan itu bukan walet yang tidak begitu memadai hasilnya katanya. Boleh katakan itu sarang sariti, jadi bukan walet yang besar-besar. Adapun kisah dengan harimau berantai Gunung Tuleh, ada kisahnya pada zaman dulu kala. Di Gunung Tuleh itu berdiri sebuah kerajaan, namanya Kerajaan Harimau Gunung Tuleh. Harimau Gunung Tuleh yang yang mempunyai wilayah di sekitaran Gunung Tuleh. Pada suatu malam, raja menghendaki pada ulu balangnya, pada anak buahnya, mencari-carikan jantung manusia. Dia begitu ingin makan jantung manusia katanya. Dia memerintahkan ulu balangnya untuk mencari jantung manusia. Waktu itu pas bulan puasa juga. Jadi para ulu balang pun ilmu di kampung mencari manusia, mencari orang yang mau diambil jantungnya. Namun kebetulan waktu itu lagi warga pada sholat tarawih, jadi tidak ada yang di jalan, di rumah pun pada kosong. Cuma ada kedengaran suara yang ramai dari sebuah masjid. Harimau tidak berani masuk, para ulu balangnya tidak berani masuk masjid. Dia mengintai di jalannya agak sepi. Dia mengintai menunggu warga akan keluar dari masjid. Selama kemudian memang sudah selesai sholat tarawih, pada warga pun sudah mulai pulang ke rumah masing-masing, dan para harimau pun sudah siap-siap untuk memangsa warga yang jantungnya akan diambil, akan dipersembahkan pada harimau, pada rajanya yang tinggal di puncak Gunung Tuleh. Namun harimau yang mengintai itu tidak berani untuk menangkap orang yang keluar dari masjid, karena di wajah kaum muslimin yang selesai salat tarawih memancar cahaya dari keningnya, cahaya kemilau dari kening kaum muslim yang berpulang dari salat tarawih. Kulimah la ilaha illallah yang ada di keningnya kaum muslimin itu memancarkan sinar yang kemilau yang membuat mata harimau itu silau. Dia tak berani menentang wajah-wajah orang yang keluar dari masjid, dan bulu kaki warga yang bergeseran dengan rerumputan di jalan itu gemericing memecah pergendang telinga harimau. Tak tahan mendengar suara gemericing itu.
harimau pun pada lari akhirnya. Lari semuanya, tak berani menentang wajah-wajah kaum muslim yang keluar dari masjid yang selesai menunaikan sholat tarawih itu. Siapa itu berkatalah salah satu lubalang, salah satu harimau itu pada temannya, gimana lagi kita cara menghadap raja, katanya. Kita gagal mengambil jantung manusia, katanya. Waktu itu timbullah ide cemerlang dari satu harimau. Katanya kita ambil aja jantung pisang, katanya. Jantung pisang, katanya. Kita lumuri dengan darah ayam. Jadi sebagian ngangkap ayam, sebagian mengambil jantung pisang. Siap itu dikupas jantung pisang yang warnanya agak sedikit keputih, agak keputihan, lantas disiram pakai darah ayam, dan bergelombang darah ayam itulah diserahkan pada rajanya. Siap itu sang raja pun siap menyantap hidangan yang disediakan oleh para hulu balang, dan para hulu balang pun menunduk ketakutan semuanya, menunggu apa yang akan terjadi. Dengan lahapnya raja menelan, mengunyah jantung pisang yang sudah dilumuri darah ayam itu. Namun cepat dimuntahkan sama rajanya, karena dia merasakan pahit, tahu dirinya sudah ditipu pada huru balang. Dia pun marah dengan begitu geram. Kalian tipu aku, katanya. Kalian katakan jantung manusia, rupanya jantung pisang yang kalian serahkan sama aku, katanya. Akan saya bantai kalian semua, katanya. Akan saya bunuh kalian semua, katanya. Akan saya habisi manusia di muka bumi ini, katanya. Dia mau melompat, ingin menerkam pada para hulu balangnya. Pada hulu balang pun menggigil ketakutan. Dia melompat, tapi memang kuasa Tuhan, sebuah rantai besar besi menancap di pusar raja hutan itu, menancap di pusarnya. Harimau itu meronta-ronta, ingin lepas, ingin menerkam pada para hulu balangnya. Namun sampai Gunung Tule itu condong lantaran kekuatan raja hutan itu yang begitu sakti, condong arah ke barat. Jadi itulah Gunung Tule itu agak sedikit seperti orang sujud mengarah ke barat, ke matahari terbenam. Dia tetap meronta, yang namanya si raja harimau itu. Namun Tuhan pun mengutuk dia lantaran kekejamannya. Harimau itu dikutuk menjadi batu. Jadi sampai saat ini ceritanya pun masih dikenal masyarakat dengan harimau berantai Gunung Tule. Masyarakat pernah menemukan dulu, itu pun cerita-cerita dari orang tua-tua dulu, pernah ditemukan. Namun dilihat warga ke atas, batu itu menghilang. Bekas-bekas orang yang membersihkan lokasi itu ada, cuma yang batu yang berbentuk harimau itu sudah tidak ada di sana lagi. Itulah sekelumit tentang cerita harimau berantai Gunung Tule. Ya, selesai untuk pendakian Gunung Tule, saya pun kembali lagi ke Lubuk Sekaping, langsung ke Bukit Tinggi.
ke Bukit Tinggi dan istirahat di Bukit Tinggi tempat saudara saya ada di Jire dan di di samping lampu merah, pintu kabun, ya, tempat Bang Agui. Kalau untuk di Jire namanya Sahdar Sutarna Joabe. Saya juga besok paginya mau mendaki Gunung Merapi, insya Allah. Demikian, nanti disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.